Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir semua di majelis ilmu kita malam ini. Alhamdulillah sekali lagi Allah beri kita kesibukan yang baik. Seperti hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan isti'malahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, idza aradallahu bi'abdin, jika Allah ingin memberikan idza aradallah, jika Allah berkehendak bi'abdin kepada hamba-hambanya al-khaira, dengan bentuk memberi dia kebaikan yang banyak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isti'malahu, maka Allah akan sibukkan dia. Allah akan sibukkan kita, Allah akan beri kita kesibukan-kesibukan. Jadi sibuk itu termasuk salah satu cara Allah supaya kita dapat kebaikan. Ditanya oleh sahabat, kesibukan amal dipekerjakan yang seperti apa? Kita diberi kesibukan yang seperti apa yang menandakan bahwa Allah itu ingin memberi kita kebaikan? Kata Nabi SAW, yuwaffiqhu li'amalin salih qablal maut. Kata Nabi, Allah akan beri kesibukan pada hamba itu li'amalin salih, disibukkan dengan amal-amal saleh, dengan kerjaan gawe-gawe yang elok, gawe-gawe yang baik, gawe-gawe yang salih, salihah, qablal maut, sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Alhamdulillah kita tidak disibukkan duduk ngota-ngota depan TV lagi. Malam ini diberi kesibukan duduk di majelis ilmu kita. Amin. Alhamdulillah. Ini nikmat yang insyaallah besar sekali ya. Semoga Allah terus sibukkan kita dengan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pembahasan surat Al-Buruj kita ya, Bapak sekalian. Kemarin sampai terakhir ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terakhir kemarin wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi ketika kaum muslimin yang mempertahankan imannya itu, surat Al-Buruj mana ini? Surat ke-85 ya. Iya, langsung baca ini ya, tidak pakai ngantak buka-buka dulu. Kita membahas surat Al-Buruj, kemarin sudah sampai ayat 6 atau ayat 7 ya. Al-Buruj ini menceritakan tentang keteguhan orang-orang yang beriman, keteguhan imannya para penduduk Najran ya, penduduk Yaman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun harus melompat ketika dipilih dia
mengakui bahwa Rajo Zunawas al-Himyar itu sebagai raja, sebagai Tuhan, atau tetap mengakui Allah sebagai Tuhan gitu. Nah, mereka memilih tetap mengatakan Allah adalah Rabbnya walaupun harus mengorbankan nyawanya. Sampai 20.000 kata Ibnu Katsir orang-orang yang melompat dalam Ukhdud itu, saluran got yang besar sekali yang dibuat oleh Dunuwas, Raja Najran itu. Ya. Mari sekarang idhum 'alaiha qu'ud, kemarin ayat 6, mereka orang-orang yang membakar itu, idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk menyaksikan orang-orang yang dibakar itu sambil qu'uda itu seperti yang kita sampaikan kemarin, qu'ud itu duduk yang lama, bisa dari pagi sampai sore gitu tuh qu'ud, qu'ada. Kalau duduknya sebentar, sejam 2 jam, namanya apa kemarin? Jalasa, majelis. Ya, maka kalau duduk dari majelis itu artinya duduknya tidak ada lama, sebentar. Kalau lama qa'ada namanya. Ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman itu. Mari sekarang kita masuk ke ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah, wa ma naqamu minhum, dan tidaklah, ini kita baca terjemah ya. Wa ma, dan tidaklah, naqamu, mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu, illa, kecuali, ayyuminu billah, karena mereka terus menerus menjaga keimanannya kepada Allah Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sekarang mari kita tengok ayat ini. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Nah, ada yang menarik di ayat ini ya, Bapak sekalian. Bismillah. Saya tulis sebentar ya. Wa ma naqamu, bismillah. Wa ma naqamu illa ay yu'minu, wa ma naqamu minhum, ada yang tinggal. Wa ma naqamu, maaf saya wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kalau kita artikan dan ma ini tidak, artinya ma tidak gitu ya. Dan tidaklah naqamu, mereka, kalau di situ diartikan menyiksa. Ya. Kenapa naqamu itu dari kata ni'mah, nikmah. Tengok ya. Ini yang kita sering, dan kalau nikmat itu kita nulisnya macam mana? Pakai K gini, tak? Nikmat, karena dia
kebaikan yang ini bahasa nikmah yang sudah di Indonesia kan. Kalau aslinya nikmah itu tulisannya begini, pakai ain. Ini ya, nikmah. Dalam bahasa Arab ada lagi satu kata yang begini, pakai qaf. Kita kalau bacanya selama ini nikmat itu, kata ini nih, nakomu, ini ya, itu fi'il madinya, kata dasarnya ini, nikmah, nikmah, qaf. Kita bahas ini sebentar ya. Apa beda nikmat, nikmah dengan nikmah? Maka kadang bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab yang di Indonesia kan kadang-kadang berubah artinya. Tapi yang dimaksud sebetulnya itulah, ada kepahaman bersama bahwa yang dimaksud nikmat gitu. Tapi dalam bahasa Arab, yuk nih ya, saya buat bedanya ya. Ini intermezzo dulu sebelum kita masuk ke situ. Apa beda ni'mah dengan nikmat ini? Maksudnya supaya hati-hati kalau kita sesudah ini nyebutnya. Kalau ni'mah ini ya, ini artinya kebaikan, pemberian Allah yang baik. Artinya karunia dari Allah yang isinya ya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau ini artinya hukuman, siksaan, azab atau hukuman. Ini kalau nengok di kamus nih ya artinya. Jadi kalau ada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Karena kepengen pasir rupanya yang tersebut ini gitu kan. Ya. Jadi nikmah ini artinya siksaan, azab, hukuman. Kalau kebaikan, karunia itu ni'mah, pakai ain, ni'mah. Ni'matillah gitu ya. Kita bahasa Indonesia tulisannya nikmat kita tuh dari kata jadi huruf kaf sebenarnya. Saya enggak, kalau ini belum ketemu saya apa arti nakama ini ya. Tapi ini untuk kita kebetulan sedang bahas itu supaya nyambung saja. Ini jadi nakama itu dari kata nikmah ini. Awalnya ya, makna awalnya ini, nikmah ini adalah sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak disukai karena dia buruk gitu. Karena dia menurut kita itu, menurut penilaian kita itu buruk gitu. Itu orang Arab pakai kata nikmah. Jadi ada sesuatu yang tidak disukai lalu kita ingin menghilangkan dia, itu namanya nikmah. Nah, dari makna itulah kemudian lahir, karena tidak suka kepada sesuatu lalu kemudian ingin dihilangkan, maka muncullah kata berikutnya itu adalah penyiksaan. Jadi ini sifatnya personal, subjektif, penilaian yang sifatnya sangat subjektif, tergantung perasaan kita masing-masing kan. Kalau awak sudah tidak suka sama sesuatu, maka mau tidak gitu dekat-dekat dengan dia? Tidak nyaman gitu, malah kita ingin hilangkan dia gitu. Nah, inilah yang dimaksud, yang dirasakan oleh tadi Zunnuwas al-Himyar beserta orang-orang yang membantunya, yang membunuh orang-orang beriman itu. Mereka mereka merasa tidak suka ya, dan mereka kemudian ingin menghilangkan itu. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya menyakiti mereka, menyakiti orang-orang yang beriman, menyiksa orang-orang yang beriman. Maka di situ artinya ya. Assalamualaikum. Enggak boleh dekat pintu. Marah nenek gitu dah, yuk. Insyaallah.
Ya, ini maknanya. Jadi kalau nyebut nikmat, ini galak-galak gitu, keserempet gitu nih. Tidak, maka mulai sekarang kita, yang penting pahami dulu maknanya ya. Jadi kalau nikmah pakai ain ini artinya kebaikan, karunia. Kalau nikmah itu siksaan, azab, hukuman. Kalau nikmat ini pemberian dari Allah. Kalau ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmah ini hukuman akibat perbuatan suatu yang menimpa kita karena perbuatan dosa. Ya, nikmah ini akibat perbuatan dosa. Apalagi bedanya? Kalau nikmat ini Allah kasih supaya kita bahagia, supaya kita senang, ya tak? Kalau ini Allah kasih itu tujuannya untuk mengingatkan kita, menegur atau mengingatkan. Jadi kalau ulama tafsir mengatakan ini kedua-duanya sama-sama pemberian, ya. Hanya yang ini yang baik-baik, kalau yang ini pemberian dari Allah tapi dia bentuknya itu siksa, azab, hukuman. Kenapa Allah beri kepada kita? Karena perbuatan-perbuatan dosa kita masing-masing, gitu kan. Kalau ini tujuannya supaya kita bahagia, supaya kita senang. Kalau ini nikmah ini tujuannya supaya kita itu balik lagi kepada Allah. Kita diingatkan. Jadi ada misal peristiwa, ada pemberian dari Allah, ada kejadian-kejadian yang mana Allah kepengen kita itu balik gitu. Nah, itu nikmah. Nah, kalau ini cara menyikapinya, kalau nikmat, cara menyikapinya adalah dengan bersyukur. Kalau ini menyikapinya dengan syukur. Ya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmah, ya harus minta ampun sama Allah, taubat dan memperbaiki memperbaiki diri. Ini di dalam beberapa penjelasan ya terbaik. Nah, jadi wa mana kamu, dan tidaklah mereka menyiksa. Kenapa? Dia artinya jadi menyiksa tadi itu karena makna dasarnya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang yang sifatnya sangat subjektif, ya, personal adjustment, penilaian pribadi sekali gitu kan, yang nggak suka aja sudah gitu. Jadi Zunuwas ini kenapa dia membunuh, membakar orang-orang yang beriman itu? Ya karena dia tidak suka dan dia ingin kemudian menghilangkan, maka dia siksa orang-orang ini gitu ya. Nah, kalau selesai ini berarti nyebutnya harus benar gitu. Nikmat, bukan lagi nikmat. Kalau nikmat, alangkah nikmatnya gitu. Oh, ini larinya ke sini maknanya. Iya pakai ain, nikmat, jangan nikmat. Sebab kalau kita sebut pakai kaf juga mirip-mirip ke sini, dia ke seleo kayak nikmah ya. Ini kalau ini intermezzo saja ya, membedakan antara nikmat dengan nikmah. Maka kita sering mendengar penjelasan ketika nikmat berubah menjadi nikmah gitu. Ketika pemberian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kemudian malah berubah menjadi hukuman, azab, siksaan. Kenapa? Karena perbuatan dosa kita sendiri gitu ya. Oke, kita balik ke ayat ini ya sekarang. Ada tak pemberian Allah tuh yang ya, jadi nikmah itu pemberian Allah bisa baik bisa buruk gitu ya. Tapi misal Allah kasih baik, Allah beri kita uang, rezeki, tapi ternyata kita kemudian tidak bersyukur, dapat duit malah kita pakai
Misal apa, judi atau tidak main. Kalau yang tua-tua ini apa mainnya kalau dapat duit disalahgunakan? Kita yang kita masih muda ya, ya. Insyaallah ya. Dan tidaklah mereka menyiksa, menyakiti minhum, ya, wa ma naqamu minhum, dan maksudnya mereka tidaklah si pemilik ukhdud itu, ashabul ukhdud itu menyakiti orang-orang yang beriman saat itu, illa, kecuali hanyalah karena mereka yu'minu billah, hanya karena mereka beriman kepada Allah. Yu'minu, yu'minu. Kalau ini pakai waw sukun ya, yuk, bukan yuk. Saya sering mendengar innal, misal baca alif lam mim ayat 1 sampai ayat 5, tidak? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun mu'minina, salah. Ini pakai waw sukun ya. Yu'minu pakai hamzah dia. Yu'minuna billah. Jadi mereka Raja Himyar itu membakar orang-orang yang beriman hanya karena mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kan ada di dalam hati, keyakinan itu kan tidak nampak. Kalau apalagi kalau rajanya lalim seperti itu, Nuwas itu. Iman ini kan tidak nampak. Apa salahnya sikap hati kita gitu? Kenapa hanya karena kita beriman kepada Allah lalu kemudian disiksa gitu? Nah, dijelaskan kan tidak secara logika, tidak masuk akal gitu. Masa sih hanya sekedar kita yakin sesuatu kemudian kita dihukum dengan keyakinan kita itu? Kan tidak benar itu. Itu yang dibilang tadi sangat subjektif gitu ya. Masa iya kita meyakini sesuatu lalu kita kemudian dihukum atas keyakinan kita itu? Banyak sekarang orang-orang yang beriman, kita semua beriman tapi ya tidak ada masalah. Lalu ada sebagian orang yang beriman tapi kemudian dia misal dipermasalahkan keimanannya. Nah, kalau penduduk ahli kitab waktu itu, kenapa mereka kemudian disiksa ketika mereka beriman kepada Allah? Jawabannya ada di akhir ayat ini. Karena mereka itu beriman kepada Allah sebagai Al-Aziz. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Quran ini. Orang yang imannya benar, orang yang imannya sempurna itu. Karena mereka tidak hanya sekedar meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi dia juga meyakini Allah, salah satu sifatnya Al-Aziz. Nah, kita belajar Asma'ul Husna sekarang. Apa maksud Al-Aziz ini? Al-Aziz ini kalau diterjemahkan yang maha perkasa. Kalau di dalam kamus dia diartikan yang memiliki kekuasaan yang sifatnya otoritatif, otoritasnya penuh gitu. Artinya kekuasaannya penuh. Maksudnya apa? Begini, kalau ya absolut kalau pakai bahasa kamus itu kan. Nah, sekarang yuk kita lihat dari kata aziz ini, ya. Aziz ini kata dasarnya itu ain dan zai, iz, ya. Dia dua huruf ini. Kata dasarnya iz ini, ya. Iz kariman au mutsyahidan. Iz ini kalau bahasa kukuh, kokoh, kalau arti katanya nih mantap. Jambi iz gitu. Jambi mantap. Misalnya gitu ya. Kata dasarnya is. Tapi kalau nanti kita tengok konteksnya, apa makna aziz ini, ya. Lihat bagaimana orang Arab menuliskan. Ya. Dia kadang di sini dijelaskan nih, saya tulis sebentar ya. Kalau dari kata iz ini kemudian bisa banyak lahir beberapa kata gitu. Bisa ya'uzzu. Nih. Ya. Kalau ya'uzzu ini artinya adalah mengalahkan.
Dia juga di dalam tafsir dijelaskan dari kata ya'izzu. Ini cuma beda apa? Beda apa namanya nih? Fathah dengan kasrah saja. Kalau ini artinya tidak ada yang sama. Maksudnya apa? Tidak ada yang menyamainya, tidak ada tandingannya. Tidak ada satupun yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ada satu lagi kalau dia pakai fathah ya'azzu gini. Nanti dari ketiga makna ini kita pahami apa makna al-aziz ya. Nah, kalau pakai kata ya'azzu di sini artinya menguatkan sehingga dia tidak ada yang dapat memendungnya gitu ya. Menguatkan tidak ada yang mampu membendung kekuatannya. Ya. Ini kalau tidak ada yang mampu membendung, maksudnya menahan ya kekuatannya. Jadi dalam tafsir nanti kalau disebut Allah itu sebagai Al-Aziz gitu ya, maka maknanya adalah Allah sebagai zat yang mampu mengalahkan siapa saja. Semua pasti kalah dengan kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu makna Al-Aziz yang pertama gitu. Jadi apapun yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pun dia, berapa hebat pun, berapa tinggi pun ilmunya, gitu ya. Berapa banyak hartanya, berapa banyak penolongnya, tetap pasti akan kalah karena Allah Al-Aziz. Pasti akan kalah. Seperti apapun tipu dayanya, kaidunnya, gitu ya, tipu-tipunya tetap pasti akan kalah gitu. Dalam Al-Quran itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik yang membuat tadi itu. Kalau ada yang coba tipu-tipu, Allah lah yang lebih baik tipu dayanya gitu. Kalau pakai cara yang tidak benar. Jadi ini makna yang pertama dari Al-Aziz. Bahwa Allah tidak ada, bahwa Allah itu pasti selalu mengalahkan apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, pasti Allah ya'uzzu akan mengalahkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak taat, atau orang-orang yang merasa dirinya hebat, kemudian dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna Al-Aziz yang kedua itu dari kata, kalau menurut bentukan katanya ya ya'izzu maknanya tidak ada yang sama. Maksudnya apa? Tidak ada satupun ya di alam semesta ini yang kekuatannya itu ya jangankan melebihi gitu. Samo pun tak kati gitu. Mendekati pun tak ada. Ya, jadi tidak ada satupun zat di alam raya ini yang sama. Allah lah yang lebih dari segalanya gitu ya. Lalu kalau pakai kata dari kata ya'azzu, dia artinya yang menguatkan, yang jika dia sudah kuat, memang dia kuat, maka tidak ada satupun yang mampu menahan, membendung. Kalau Allah sudah berkehendak, mau seperti apapun kita, tidak bisa kehendak Allah itu kita tahan, kita tunda, atau dipercepat juga tidak bisa. Karena Allah yang tadi dia ya'azzu ya. Jadi makna Al-Aziz ini, Allah adalah zat yang tadi, kalau dalam tafsirnya Quraisy Shihab itu dikatakan Allah adalah zat yang mengalahkan apapun, dia siapapun, dimanapun, dalam bentuk seperti apapun, tidak ada yang bisa menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada satupun itu. Fir'aun yang tentaranya sampai 2 juta orang itu, yang mengejar Nabi Musa sampai ke tepi Laut Merah itu, ya, dengan teknokratnya, dukunnya, tukang sihirnya, tentaranya, uangnya, tetap tidak bisa ya, pasti kalah itu.
Nah, jadi kenapa Raja Najran waktu itu membunuh orang-orang yang beriman itu? Karena imannya itu, mereka bukan hanya sekedar yakin, ya saya yakin, lalu dia mengerjakan, misalnya kalau seperti sekarang, ya saya beriman, saya mengerjakan sholat, saya puasa gitu. Kalau orang yang imannya cuman apa? Pada batas-batas yang sifatnya, apa itu namanya? Hal-hal yang sifatnya formalitas saja seperti itu, tidak akan bikin orang-orang kafir itu tidak akan takut. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat pada Allah tidak akan takut kepada orang Islam yang hanya Islamnya Islam KTP gitu. Maksudnya ini. Jadi yang bikin orang takut itu, orang-orang kafir takut bukan orang yang Islamnya KTP, tapi orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah dia pemimpin yang sebenarnya. Dia ya pemilik kekuasaan yang tadi otoritatif, yang dia penuh kekuasaannya, nggak ada satupun yang mampu mengalahkan, nggak ada satupun yang menyamai, tidak ada satupun yang mampu membendung gitu ya. Al-Aziz. Maka kalau kita baca di lain tempat, Al-Aziz ini didekatkan penyebutannya selalu Azizul Hakim. Nah, di ayat ini Azizul Hamid. Kalau Hamid ini dari kata hamada yang artinya kalau ini terpuji ya. Jadi yang membuat tadi Raja Najran itu sangat marah kepada orang-orang yang beriman, orang Islam saat itu adalah karena mereka meyakini bahwa Allah itu bukan hanya sekedar sembahan, tapi juga Allah adalah yang mereka ikuti, yang mereka yakini, yang menentukan segala-gala dalam kehidupan ini adalah Allah Al-Aziz, dan dia Al-Hamid yang kebaikannya sangat banyak sehingga dia sangat patut untuk dipuji. Dialah satu-satunya zat yang paling terpuji gitu. Tidak ada yang lain yang patut mendapatkan pujian setinggi pujian kepada Allah. Dialah puncaknya puji-pujian itu gitu. Ya. Jadi di ayat ini, Abang Ayo keluarga semua, ayat ini menjelaskan kenapa orang-orang kafir musyrikin itu takut kepada orang-orang yang beriman. Karena dia beriman itu tidak hanya sekedar tadi di KTP gitu, tapi keimanannya itu diikuti dengan keyakinan akan otoritas Allah, akan kekuasaan Allah yang sifatnya mutlak gitu. Mutlak bukan dalam artian juga kemudian misal harus hukum Islam, tidak juga begitu. Maaf, kita hidup dalam negara yang majmuk, banyak suku, banyak agama, banyak apa lagi nih, segala macam latar belakang kepercayaan. Allah punya caranya sendiri. Tapi buat kita yang mengimani Allah, maka keimanan yang diinginkan itu, keimanan yang terpuji, yang baik itu adalah ketika kita meyakini Allah tidak hanya sebagai zat yang harus kita sembah, tapi kita meyakini juga Allah sebagai Al-Aziz. Ini satu dari Asmaul Husna ya. Jadi saya punya buku tentang Asmaul. Saya penasaran nih, yuk sama Asmaul Husna itu kan. Jadi saya belilah. Ada sekok buku setebal-tebal ini, penulisnya beda-beda gitu ya. Cerita tentang Asmaul Husna, masing-masing makna. Kalau Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa gitu ya. Sama seperti ini Al-Aziz gitu ya. Maka wajarlah kalau kemudian orang-orang, kenapa kita dianjurkan juga ya untuk menghafal Asmaul Husna, ajari anak-anak kita. Setidaknya kalau anak-anak kita hafal dulu lah ya, dak. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul. Emak saya ngajari saya. Astagfirullahaladzim. Ini ya, kenapa? Jadi ini rahasianya kenapa orang beriman yang nanti diganjar, orang beriman yang seperti inilah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya.
Karena dia punya tadi keimanan yang lurus. Jadi yang diharapkan kepada kita itu, Abang Ayu keluarga semua, ketika mengingat Allah disebut dalam Al-Quran itu Allah sebagai Al-Aziz, maka kalau berdasarkan arti katanya dan konteks penggunaannya, maka dia bisa maknanya ini 1, 2, 3 ini digabungkanlah tiga-tiganya ya. Dengan memahami bentukan kata seperti ini, nanti kita jadi akan paham nama-nama yang Allah yang lain apa maksudnya gitu. Ya. Kita yang sering ulang-ulang Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Allah sebagai zat yang kasih sayangnya, kalau Rahman itu sangat luas, sangat banyak, tidak terbatas, limitless. Kalau Ar-Rahim yang kasih sayangnya terus menerus, tidak pernah putus-putusnya dalam kita, keadaan seperti apapun terus Allah kasih sayangnya gitu kan. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah taruh di depan. Kalau Al-Aziz ini tidak Allah taruh di depan, karena Allah pengen kita yang di depan itu sifat pertama dan utama yang kita miliki adalah sifat kasih sayang. Oke, balik ke ayat ini, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Insyaallah begitu ya. Al-Aziz, alif lam ini menunjukkan tertentu, artinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita pakai semboyan, hari ini kan Pak Haris ini udah periode kedua sama, masih pakai jambi lebih katanya. Jambi lebih mantap, di bawah ridho Allah. Pakai di bawah ridho Allah, Bang. Iya, itu yang beratnya. Karena sudah dideklir dan kita udah ada cerita itu. Ya, aziz itu maknanya, ini maknanya ya, Bapak Ibu sekalian, sengaja saya tulis nih supaya lahir pemahaman dalam diri kita. Kalau disebut Allah Al-Aziz, maka Allah sebagai zat yang tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya, menandinginya. Mau berhimpun semua orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini, ya, entah berapa ratus, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang entah sudah berapa ratus miliar orang yang pernah hidup di muka bumi ini kan. Sudah beratus-ratus miliar mungkin ya. Saat ini yang ada di muka bumi ini 7,5, 7 koma berapa sekarang ya. Berkumpul galau-galau orang tuh, tidak ada sikok pun tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang, jangankan menyamai gitu ya, mendekati saja tidak ada gitu. Dan juga tadi tidak ada yang mampu menghambat, nggak ada yang mampu membendung. Jadi ini yang diajarkan dulu oleh orang-orang tua kita itu, pantang mundur. Misal ya, kalau sudah maju tuh pantang mundur. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah. Apa yang sudah Allah tentukan tidak akan bisa ada yang merubah. Apa yang sudah Allah gariskan tidak ada yang bisa menghapusnya gitu. Maka kalau kita itu memang sudah jadi takdir Allah bahwa kita akan, apapun yang terjadi, kalau kita akan berhasil ya berjalan tuh ya, itu resiko berjuang ya. Sakit ataupun senang dalam hidup menjalani kehidupan ini, kalau Allah sudah berkehendak kita, Masya Allah ya, Allah sibukkan kita dengan kebaikan seperti sekarang nih, mudah-mudahan Allah hantarkan kita ke surganya. Ya, oke, ini 2 sudah nih ya, 3 sudah pesan malam ini dak. Siko nikmat. Nikmat. Jadi bolehlah kita fasih-fasih dak dikit. Alhamdulillah atas berkat nikmat dari Allah. Jangan lagi nikmat, bahaya ke seleo kakek sudahannya. Lalu yang kedua, iman yang benar. Iman yang sempurna itu adalah iman yang tidak hanya sekedar ke dalam bentuk yakin dan keyakinan itu bahwa Allah saja yang disembah, tidak, tapi yang lebih kuat dari itu yang diharapkan adalah iman Allah sebagai Al-Aziz. Ini kalau dalam tauhid yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, ini tauhid mulkiyah.
Walaupun di zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, mulkiyah itu tidak ada, tapi setidak-tidaknya itu ingin memberi makna, gitu. Ingin menjelaskan kepada kita bahwa tauhid yang benar itu ya seperti ini, meyakini tentang otoritas Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah yang sangat penuh, yang Allah bisa melakukan apa saja, yang jika Allah sudah berkehendak tidak ada satupun yang mampu merubahnya. Inilah Dia yang maha perkasa, itulah yang maha perkasa, inilah yang kokoh itu, inilah yang mantap itu, ya. Di Palestina sekarang itu, Bu, Pak, kan yang ingin dihancurkan oleh Amerika itu adalah Hamas, ya. Karena dialah yang membuat orang-orang Palestina itu kemudian bangkit kembali untuk menjaga Masjid Al-Aqsa itu. Rupanya di bawah Al-Aqsa sekarang itu sudah ada terowongan, sudah ada yang nengok, Pak, apa filmnya itu. Jadi ada seorang Zionis yang membuat film. Jadi di atas Al-Aqsa ini sudah ada terowongan yang di semen, dipakai besar nian macam terowongan apa kereta api itu melintas di bawahnya gitu ya, untuk menuju ke haikalnya Sulaiman katanya. Kita tidak tahu, menunggu. Jadi ada yang mengkhawatirkan runtuh nanti apa Masjid Al-Aqsa. Nah, di Hamas itu pasukan elitnya. Kalau kita kan TNI pasukan elitnya Kopassus, Marinir, Kopasgat itu ya. Nah, kalau Hamas itu nama pasukan elitnya Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin itu ya ini, Izz, yang kokoh, yang mantap gitu ya. Tekad mereka untuk begitu. Al-Qassam, janji yang kokoh, yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sambung ayat 9 ya. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi. Nah, tengok sambungannya. Ketika Allah bilang Azizul Hamid, maka Allah Subhanahu wa taala sambung di ayat 9 itu, alladzi lahu mulkus, nih ya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Betul ya? Sambungannya? Oh, sedang ada proses transfer ini. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini kita malah banyak cerita. Malam ini akidah kita ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayat 9 ya. Jadi sesudah Allah bilang seperti ini bahwa mereka adalah orang-orang yang mengimani Allah Al-Azizul Hamid, Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji itu. Alladzi lahu mulku, yang lahu bagi dia, milik dia maksudnya. Jadi la ini lahu ini milik dia. Maksud dia di sini adalah Allah. Dia Allah ya maksudnya ya. Ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu, yang milik dia, bagi dialah, punya dia, punya Allah lah al-mulk, kekuasaan, as-samawat, di semua langit yang berlapis-lapis itu, wal ard, dan satu bumi. Ya. Ini samawatnya pakai alif lam. Betul ya, samawati wal ard. Jadi samawat itu jamak, bukan satu ya, bukan satu langit, tapi banyak langit, karena memang langit berlapis-lapis.
wal ard, dan satu bumi. Jadi di ayat ini ditegaskan lagi kemudian ketika Allah mengatakan bahwa mereka itu, kenapa mereka istimewa, ashabul ukhdud, maaf para orang-orang yang dibakar di ukhdud itu, karena mereka imannya itu meyakini Allah sebagai Al-Aziz, meyakini Allah lah satu-satunya yang paling terpuji karena kebaikannya sangat banyak, tidak pernah putus-putusnya, yang milik Allah lah kekuasaan, kerajaan, kepemimpinan as-samawat, di langit dan di bumi. Wallahu, dan Allah, dan demi Allah, dan Allah ala atas segala sesuatu syahida, itu ya, pakai alif ya sini ya. Dan Allah atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Jadi sesudah Allah bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang meyakini Allah sebagai Al-Aziz, sebagai Al-Hakim, yang meyakini Allah lah Al-Mulk, yang menguasai langit dan bumi dan yang mengatur semuanya, berkuasa penuh atas langit dan bumi ini, yang menguasai kehidupan kita. Sampai yang kecil-kecil saja Allah menguasai, tak? Kalau kita sudah ngantuk tuh, Bang Deddy berani bang, kalau lagi nyetir kalau sudah ngantuk abang berjalan terus. Tidak ada yang berani ya, kita nahan ngantuk beda telap kita. Kadang hilang tuh lah, ya tak, tiba-tiba hilang. Sempat deep sleep istilahnya, tidak hilang sebentar tuh, hampir. Kita atasnya tadi mata kita saya tidak mampu kita. Kapan kita mau tidur kita tidak bisa. Ada saatnya tidak bisa tidur, ya yuk. Lah disuruh mejam mata nih. Tidak juga. Tidak tidur juga ya tak. Pas tidak kepengen tidur, tahu-tahu tekantuk gitu. Ya atas mata kita saja kita tidak berkuasa. Jangankan itu yang dalam, menahan mata ini supaya jangan berkedip baik. Kalau pas sengaja aku tidak mau berkedip gitu, coba tahan kalau tidak mampu kita kan. Jadi itu yang kecil saja Allah berkuasa penuh, apalagi atas hal-hal yang sangat besar ini. Ya, saya membaca ya Allah, betapa bumi kita nih luasnya, masya Allah. Kita cerita sebentar ya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya kadang kalau lagi tertengok di medsos itu ada gambar yang ajaib tuh. Oh, ini kecil nih ya, tak bisa lupa saya ngirimnya. Jadi bumi kita nih dikatakan, ini kan kayak black hole ini ya, iya. Cuman gambar kalau ini tidak nampak ya, bang. Black hole seperti ini, ya tak, putaran gini, cahaya ini tak. Jadi dikatakan bumi kita ini hanyalah satu dari 3,2 triliun planet yang diketahui ini ya. Bumi kita ini hanya satu dari 3,2 triliun planet di galaksi Bumi Sakti, galaksi Bima. Di galaksi kita nih Bima Sakti, itu bumi kita tuh hanya satu dari 3,2 triliun. Tah berapa planetnya nih? Matahari kita nih hanya satu dari 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Satu dari 200 miliar bintang. Bayangkannya udah, jangankan ngitung ya, bayangkannya masih. Dan galaksi kita Bima Sakti ini hanyalah satu dari 2 triliun galaksi di alam semesta yang bisa diamati. Ini baru yang bisa diamati oleh manusia. Entah macam mana cara, sebesar apa alam raya ini kita tidak tahu lah ya tak. Allah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, sekarang kita masuk ayat yang ke-10. Innal ladzina
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, apa lagi? Tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Nah, alladzi lahu mulku, Allah yang berkuasa, milik dia. Maaf saya tambahkan lagi. Seperti apa kekuasaan Allah itu yuk, Bang? Apa yang dimaksud al-mulku di sini? Ini yang dibilang Allah itu punya otoritasnya apa bahasa kita nih ya, yang pasnya ya. Kekuasaan penuh ya, Dak. Kita, nih contoh yang paling enak ini, kita dengan HP kita. Ini kan HP kita lah, ya dak. Maka suka-suka kita lah makanya, ya dak. Kapan nak kita pakai, kapan tidak, itu terserah kita lah. Kenapa? Karena ini HP kita. Itu yang dimaksud bahwa kita punya otoritas penuh atas HP kita. Kita adalah penguasa atas HP kita. Nah kita sebagai manusia, kita yang menciptakan, kita yang punya itu. Kita ini adalah milik Allah. Karena kita milik Allah, sudah sepatutnya lah Allah kemudian melakukan segala sesuatu yang memang harus kita ikuti. Karena kita adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, ikut aturan-aturan Allah. Itu yang dimaksud dengan mulkus samawat, lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanu, sungguh orang-orang yang fatanu. Fatanu di situ artinya orang yang mendatang, maksudnya si yang membakar ini ya. Fatanu itu dari kata al-fatin. Fatin itu maknanya adalah asal katanya, fitnah itu asal katanya al-fatin itu membakar emas. Jadi kalau orang ingin memisahkan emas, melihat seperti apa kadar kualitas emas itu, maka mereka akan bakar untuk diuji. Makanya fitnah, maka fatanu itu artinya kemudian jadi fitnah karena ujian dia, ya. Membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya, sehingga kemudian dari fatanu ini lahirlah makna menguji. Maksud menguji di sini adalah mendatangkan fitnah di sana. Fitnah sudah menjadi ujian ini. Kalau kita cerita ujian, Bapak Ibu sekalian, memang Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu memberi kita ujian. Ya dak? Lagi ngaji Allah uji kita, ya dak? Pinggang pegang, kaki kesemutan, bau masakan dari dapur latih cium misalnya. Ya, ngantuk. Apalagi Ustaz ceritanya ini cerita yang berat-berat, tidak. Kata ulama, semakin tinggi iman seseorang, maka ya semakin tinggi juga cobaannya, semakin tinggi juga ujiannya. Kalau kata Buya Hamka itu, semakin tinggi pohon maka semakin kuat dia diterpa oleh angin. Orang yang paling berat cobaannya adalah Nabi. Dalam hadis itu dikatakan orang yang paling berat fitnahnya, cobaannya, ujian dalam hidupnya adalah para nabi dan orang-orang yang semisalnya. Maksudnya adalah orang yang semisal, dua kali orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya dalam hadis. Maksudnya adalah ya orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti, berusaha, bertekad, berkomitmen untuk mengikuti Nabi, pasti kita akan diuji. Ya, iya, untuk nengok apakah kita ini jujur apa tidak. Ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan mengatakan diri kamu beriman sementara kamu tidak diuji. Walaqad fattanna alladzina min qablikum fala ya'lamanna alladzina sadaqu wa la ya'lamanna
kadzibin wa la ya'lamannal kadzibin dalam Ankabut ayat 2 ayat 3 itu. Sungguh orang-orang sebelum kita itu sudah diuji kena fitnah gitu ya. Agar apa? Agar Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang siddiq. Jadi, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguh orang-orang yang mendatangkan fitnah untuk orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki atau orang yang beriman perempuan. Jadi, abang ayat semua, fatanu itu fil madi, orang-orang yang sudah mendatangkan fitnah. Alladzi di sini dikatakan innalladzina fatanul mu'minin. Mukmin itu kata benda. Kalau kata fiilnya adalah amanu. Kalau Allah bilang dalam Al-Quran, kita pernah bahas ini ketika bahas Al-Baqarah 183 nah Ramadan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu adalah fiil, artinya apa? Apa beda amanu sama, masih ingat tak ini ya? Ya amanu dengan mukminin, mukminun. Kalau iman ini dia ini fi'il kata kerja. Orang yang imannya 0,1 sampai 100 tuh ya, sampai 99,9 ini termasuk di dalamnya orang yang beriman. Terserah kadar keimanannya seperti apa. Mau tipis, mau tebal, mau banyak imannya, mau sedikit, ataupun mau lemah, mau kuat, dia termasuk pokoknya ranknya itu ya antara 0,1 sampai 99,99. Tapi kalau Allah pakai kata mukminun, ini orang yang imannya sudah sangat, ini isim, ini kata benda yang artinya imannya tetap. Orang yang imannya tetap, ini fi'il mudhari' terus menerus. Artinya apa? Dia apapun yang terjadi imannya tetap, dia akan terus imannya itu kuat gitu. Maka di ayat ini innalladzina fatanul mu'minuna wal mu'minati, sungguh orang-orang yang sudah mendatangkan fitnah untuk orang yang imannya kuat itu. Jadi ashabul ukhdud ya, orang-orang yang beriman yang dibakar oleh lazajun nuwas itu ya, al-himyar itu, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu adalah orang-orang yang imannya sudah kuat gitu. Makanya dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Mu'minun, siapa yang Allah masukkan ke dalam surga Firdaus? Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal ladzina amanu. Sungguh beruntung, aflaha sungguh berhasil, sungguh beruntung mukminun, orang-orang yang beriman. Tapi dalam konteks ini yang imannya sudah kokoh, sudah kuat, orang imannya tetap kuat sekali gitu ya. Dan dia terus menerus beriman. Hari ini dia beriman, besok beriman, lusa beriman, minggu depan beriman, bulan depan beriman. Itu mukminun namanya. Ya. Nah, qad aflahal mu'minun. Nah, di ayat ini Allah bilang innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguh orang-orang yang mendatangkan fitnah, menguji orang-orang yang beriman itu baik laki-laki atau perempuan. Ya, maaf saya jelaskan dulu di sini. Jadi ayat ini juga memberitahu kita bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji. Dan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan, dan tidak ada ujian yang melebihi kemampuan kita mengatasinya. Setiap ujian sudah ditakar oleh Allah bahwa itu pasti bisa kita hadapi. La yukallifullah, Allah tidak memberikan beban pada seorang hamba, termasuk juga di situ ujian. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah nggak akan menguji kita di luar kemampuan, pasti bisa. Jadi ini masalah tauhid nih ya Bang Ayu, ini tauhid nih, bahwa kalau Allah menguji kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya apa? Kalau ada orang ngomong, aku udah telap lagi, udah mampu, aku udah bisa aku. Bukan hanya kalah sebelum berperang, Bang. Keyakinannya kepada Allah cacat. Ya. Lah ya kalian. Allah menguji seseorang itu pasti bisa.
Pasti sesuai dengan kemampuannya. Masalahnya kok. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri. Tolong, cara menolong, mengatasinya adalah dengan sabar dan memperkuat hubungan dengan Allah. Siapa ujian kalau perempuan? Nah, saya tanya dulu dak. Yuk, siapa perempuan yang diceritakan kisahnya dalam Al-Quran? Besok-besok yuk, kalau yuk baca Quran, ibu baca Quran, terus ketemu cerita tentang perempuan, berhenti. Bukan berhenti bacanya, berhenti sebentar di namo tuh. Bukan berhenti langsung tutup Qurannya, dak. Berhenti sebentar. Oh, lagi cerita tentang Maryam misalnya, berhenti. Cari tahu, tulis di buku, cari tahu siapa ini Maryam. Siapa lagi perempuan yang diceritakan dalam Al-Quran? Yang baik-baik, Sebab ada istri Nabi Nuh, ada istri Nabi Lut. Siapa lagi wanita-wanita? Isa. Siapa namanya itu, Bang? Julaiha. Jadi nama Julaiha sendiri ternyata, jadi nama itu dewe rupanya itu ada yang mengatakan Israiliyat. Karena di Al-Quran kan tidak disebut namanya. Wa mra'atu hanya disebut Imarah, istrinya Al-Aziz, ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau berhenti lagi baca Quran yuk, maka disebut cerita nama perempuan, siapa perempuan itu, cari tahu itu. Karena banyak ternyata nama-nama perempuan di dalam kisah-kisah tentang perempuan yang ada dalam Al-Quran. Baca artinya, cari tahu kisahnya. Sebab kalau cerita laki-laki, biarlah abang-abang yang berhenti pas baca di situ, berhenti cari tahu siapa nih gitu. Ya dak. Cerita Imran, siapa nih Yan Imran nih, sampai dia disebut namanya dalam Al-Quran, keluarganya. Jadi nama surat keluarga Imran. Imran ini adalah bapak dari siapa yuk? Bapak dari siapa? Maryam. Ibunya Maryam namanya siapa? Karena yang disebut nama bapaknya Imran, tapi dalam sirah disebut nama ibunya. Wanita ini yang hebat, perempuan ini, ya suami istri dua-duanya hebat. Selain Maryamnya hebat, ibunya juga hebat. Ya, Hanna namanya. Hanna. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Jadi intinya kalau ini salah satu hikmah dalam tafsir disebutkan bahwa kita selaku muslim, selaku orang yang beriman, selaku hamba Allah pasti akan diuji ya dengan kesedihan. Ya Mas Juli ya. Mohon maaf ini tidak sempat. Saya ke Tungkal jam 6 dapat kabar tuh jam berapa itu? Jam 8 ya. Wafatnya jam 6:30 ya. Ya setiap kita pasti akan diuji ya. Jadi kalau tidak ada ujian, nih satu lagi saya ingat. Kalau orang-orang salafus soleh dulu, kalau dia tidak ada hidupnya biasa-biasa malah takut dia yuk. Maksudnya lurus-lurus baik, malah takut dia. Aduh apa nih, kenapa aku udah di datar baik hidup nih gitu. Ada yang salah nih pasti. Salahnya antara takutnya istidraj yang kita bahas ya 2 pekan yang lalu itu ya. Allah biarkan kita, iya Allah biarkan kita lalai, Allah biarkan kita maksiat, Allah biarkan kita tidak ngerjakan amal-amal soleh itu. Kalau itu berarti Allah sedang mengumpulkan kesalahan kita untuk dibalas ya kayak di akhir. Nauzubillah min zalik ya. Jadi kaidahnya adalah bersyukur atas nikmat, bersabar atas cobaan. Maka penting itu yang selalu kita ingat ya. Ajaib orang yang beriman itu posisi dia seperti sekeping mata uang.
Satu sisi syukur, satu sisi sabar. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, ajaib orang yang beriman itu, yang mukmin tapi ya, yang imannya kuat nih. Ajaib, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang-orang yang mukmin itu. Semua urusannya bagi dia baik. Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu lahu khair. Bagi dia semua urusan itu baik. Idza asabatu sarra'u syakara fakana khairullah, jika dia dapat kebaikan dia bersyukur, itu bagus buat dia. Wa idza asabatu darra'u, kalau dia mendapatkan musibah sabara, dia bersabar, fakana khairullah, itu baik bagi dia. Wa laisa dzalika illa mu'min, dan tidak ada yang seperti itu kecuali orang bermukmin. Nih, balik ke sini lagi, orang yang imannya sudah kuat. Jadi ciri orang yang imannya kuat itu hatinya, perasaannya selalu ada di antara dua ini. Syukur, sabar. Ya, seperti sekeping mata uang yang dibalak-balik itu, syukur, sabar itu. Kalau boleh yuk. Iya, itulah guna Allah ciptakan nikmat tuh, supaya awak nangis. Iya, karena nangis itulah yang melembutkan hati. Yang tidak boleh adalah menyehatkan mata. Iya. Yang tidak boleh adalah yang meraung, meratap-ratap, iya. Kalau nangis, Nabi pernah nangis, bahkan dikatakan ada dua air mata, ya, yang akan menghantarkan seseorang ke surga. Malah disebut ada dua air mata, yuk berarti boleh nangis itu. Ya, karena apa hadisnya tuh, dua air mata yang membuat seseorang itu masuk surga. Satu, air mata, ya, orang yang menyesal. Ya, satu air mata orang yang menyesal karena mengingat, ya, dosa-dosanya, dia bertobat, jatuh air matanya. Sikok lagi air mata apa? Cari kaki ya. Jadi intinya boleh kalau cerita air mata. Kita balik ke sini, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Jadi dua, ingat, syukur ketika mendapatkan kebaikan, sabar ketika ujian. Iya, yuk, ayu sakit macam mana tak nangis? Badak misal gitu. Kalau tak nangis, tak ringan nih apa? Dada nih, tak ringan kepala nih ya. Allah salli ala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam. Kemudian dia, orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, semalamnya tubuh. Kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yuk, dua di sini diceritakan balasannya. Ya. Buat orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum satu, bagi dia Allah siapkan azab Jahannam. Jahannam itu sengeri-ngerinya neraka. Sengeri-ngerinya neraka. Lalu yang kedua, bukan hanya Allah kasih azab Jahannam, secara spesifik Allah sebutkan juga walahum adzabul, azab yang kedua untuk dia adalah walahum adzabul hariq. Allah beri dia al-hariq. Hariq itu di sini dikatakan, ya, hariq itu menyala, Bang. Apa, semakin macam disiram minyak, nyolo, tambah menyala gitu. Jadi azabnya itu makin lama makin menyalo-nyalo, dia membakar-bakar, ya, membara, mengejar dia. Jadi buat orang ini renungan juga untuk kita, refleksi buat kita. Walaupun tidak dalam konteks kita tidak pernah, insya Allah tidak pernah kita menyakiti seseorang karena dia beriman kepada Allah, ya dak. Tapi kita tidak tahu selama hidup, mungkin ada juga orang yang hatinya luka, hatinya sakit. Maka tadi
Kalau tidak bertaubat, di sini secara spesifik orang yang menyakiti orang yang beriman semalam ya tubuh dia, dan dia tidak bertaubat dia, tidak menyesali perbuatannya, tidak meminta maaf dan tidak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan berhenti atau masih terus melakukan pekerjaan itu terus menerus, falahum adzabu jahannam, maka bagi dia yang pertama azab jahannam. Jadi menarik di ayat ini, azab itu Allah bagi kemudian jadi dua gitu. Satu azab jahannam, yang kedua azab neraka, azabul harik. Jadi api yang berbeda lagi gitu. Cuma izin saya mohon maaf, betul saya belum selesai nih baca al-harik ini ya seperti apa, tapi dalam tafsir disebutkan nih azab yang berbeda dia. Dua kali orang itu kena hukuman gitu. Satu azabnya azab jahannam, yang kedua azabul harik, azab yang neraka juga ini, yang apinya membakar itu ya, nyala-nyala. Ya. Ayat berikutnya, ayat yang ke 11 ya. Innal ladzina amanu wa amilus salihat jannatun. Nah, dzalikal fauzul kabir. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian dia beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum, Allah siapkan bagi mereka jannatin tajri, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya gitu. Zalikal fauzul. Cerita fauzul, nah saya mau cerita fauz ini, al-fauz minal aidin wal faidin ya. Fauzun dalam Al-Qur'an itu, jadi Al-Qur'an itu ketika cerita kemenangan pakai 3 kata dalam Al-Qur'an itu. Kadang fauzul mubin, kadang fauzul kabir, nah yang paling tinggi fauzul azim. Di ayat ini Allah pakai kata fauzul kabir. Jadi tipe-tipe kemenangan, keberhasilan itu Allah jelaskan juga dalam Al-Quran. Siapa yang fauzul mubin? Kemenangan yang mubin itu berarti kemenangan yang nyata. Di sini dalam tafsir dikatakan kalau yang dimaksud fauzul mubin itu adalah orang yang diselamatkan dia dari azab kiamat nanti, azab akhirat. Fauzul mubin artinya kalau kita seperti sekarang di dunia, Allah sibukkan kita dengan kebaikan, capek kita dengan kebaikan, letih kita dengan kebaikan gitu kan. Habis waktu kita untuk melakukan kebaikan itu. Nah, itu fauzul mubin namanya. Jadi kalau kita lihat di dunia ada orang yang selalu dalam amal soleh dia, sibuk dia dengan kebaikan, untuk orang itu namanya fauzul mubin. Jelas dia dapat kemenangan yang nyata sekali itu. Berhasil dia mengalahkan godaan setan, berhasil dia mengalahkan nafsunya. Nanti di Al-Quran ada lagi fauzul kabir, kemenangan yang besar. Kalau di sini siapa yang dimaksud dalam tafsir? Orang yang disebut sebagai peraih, yang menangnya itu kabir, besar sekali kemenangannya. Dalam tafsir disebut orang yang dia selama di dunia itu dia beriman, yang sekarang ini. Ayat ini kan fauzul kabir ya. Orang yang beriman, dia jago imannya seperti yang tadi tuh. Yakin Allah Ar-Rahman, yakin Allah yang kasih sayangnya sangat banyak, yakin Allah Ar-Rahim, Allah yang kasih sayangnya tidak pernah putus-putus, yakin juga Allah sebagai Al-Aziz, yakin Allah sebagai zat yang memiliki kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang penuh gitu. Nah, lalu dia beramal saleh di atas keimanannya itu gitu. Jadi tidak hanya maaf kalau balik-balik itu ngapa sholat? Ya kalau tidak sholat, apa lagi gawe gitu. Kati gawe maka sholat. Atau kenapa sholat? Orang-orang pada sholat, kawan aku sholatnya loh, masa aku tidak sholat gitu. Nah kalau seperti itu belum
yu'minu billahil aziz. Belum. Kenapa salat? Ya, karena saya berterima kasih, bersyukur atas banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya ini milik Allah, saya ini hamba Allah. Allah lah yang memberi saya banyak rezeki, Allah yang menentukan semua urusan hidup saya. Nah, itulah dia yu'minu billahil azizil hamid. Nah, orang yang seperti ini dia fauzul kabir. Nanti di surat yang lain As-Saff misalnya ada fauzul azim. Ya, dalam Al-Quran itu ada juga fauzul azim. Di surat apa itu ya? Nah, kalau fauzul azim itu nanti di Al-Quran dijelaskan bedanya gini. Ya. Di sini dikatakan fauzul azim itu dalam Al-Quran bedanya nanti dengan yang fauzul mubin dan fauzul kabir itu adalah ditambah 1 poin. Ya. Allah ridho sama dia. Dia ridho sama Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada dia dan dia ridho pada Allah. Nah, orang yang ridho, jadi bukan hanya beriman dan beramal soleh, ya, dia beriman, dia kerjakan perintah-perintah Allah itu dengan sepenuh hati, pengorbanan, lawan rasa malas, lawan rasa kantuk, lawan rasa capek, melawan lokeknya, pelitnya, perasaan-perasaan dia. Pokoknya selama amal soleh dia kerjakan, dia lawan bisikan iblis itu, dan dia ridho kemudian dengan apa yang Allah, ya, oh ini karena Allah tetapkan seperti ini saya kerjakan, aku ridho ya Allah, gitu. Aku redha ya Allah, redha. Aku kerjakan ini semata-mata karenamu dan sepenuh hati gitu. Redha. Nah, itu orang yang seperti itu nanti fauzul azim. Nah, kita baru kalau kita nak menang setidaknya ada lagi ukuran nah ya. Kita pengen menangnya yang mana nih? Sekedar rasa-rasa menang gitu. Atau kita pengen menangnya itu menang yang kabir, menang besar, atau menang yang agung gitu. Nah, makanya dalam kitab bab keimanan itu, bab ridho itu adalah setinggi-tingginya kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah demikian, ada setengah. Kalau ikhlas itu yuk, ikhlas itu makna awalnya adalah membersihkan hati, ya. Jadi sesudah dia kotor. Jadi ikhlas itu hati yang bersih. Ada orang yang hatinya kotor tapi kemudian dibersihkan, itu juga ikhlas namanya. Aku, ya Allah, dulu saya bantu orang tuh supaya saya disebut baik gitu. Tapi sekarang saya bantu orang tuh karena saya mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Dia membersihkan segala yang kotor-kotor dari hatinya itu. Kholasa itu dari makna tadi membersihkan. Jadi hati kita bukan berarti orang yang ikhlas tuh hatinya tidak pernah salah juga, tidak ya. Jadi duo dia, orang yang hatinya bersih dengan orang yang hati ya bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, atau dia pernah kotor tapi dia bersihkan. Nah, itu juga ikhlas. Dulu aku sholat supaya disebut orang baik. Dulu aku sholat karena kalau aku tidak sholat aku malu sama tetangga. Nah, sekarang aku sholat karena Allah. Nah, itu ikhlas. Ya. Oh, ini juga yuk. Aku sedekah tapi orang nengok, atau aku tidak sedekah. Aku sedekah orang nengok, kagak ria. Daripada ria lebih elok tidak sedekah. Justru itu yang tidak ikhlas. Jadi, ya orang ikhlas itu bukan berarti kalau dia berpikir orang nengok nih, bismillah, ini bukan masalah orang nengok dan nengoknya, ini karena Allah. Kalau ridho itu yuk menerima apapun ya yang sudah menjadi keputusan, ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu lebih kepada kebersihan hatinya. Kalau ridho itu kelapangan dadonya. Ya, macam mana kita lapang dado
Hai, subuh lagi. Kalau ini bapak nih dak, kalau ibu insya Allah dak. Kalau kita ya dak Pak, apalagi habis makan malam macam ini nih. Bangun subuh tuh, lah bunyi alarm nih dak. Ayo, bangunlah gitu ya dak Mas, bangunlah kan. Ah bentar lagi. Iya. Subhanallah. Ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah demikian kita semoga bermanfaat satu dua ayat yang kita alhamdulillah kita dapat nikmat malam ini. Insyaallah berupa spesial ini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.